Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan Allah selalu memberikan kita keistiqomahan dalam menjalani pada kali ini dengan baik. Sahabat Smart Base yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang kisah yang ada dalam pewayangan, ya, antara tokoh Arjuna dengan tokoh raksasa. Kita tahu dalam kisah pewayangan tersebut antara Arjuna dan raksasa yang diwakili oleh Cakil itu ketika berperang, kita mengenal dengan istilah Kusuma Yudo, atau Kusuma itu bunga, Yudo itu peperangan, atau perang kembang, perang bunga. Nanti udahnya perang situ. Kita ambil satu tokoh tentang Cakil. Cakil dengan kronogam atau Condro Sengkolo, tangan yakso satataning jalmo, yang berarti bahwa Cakil itu dibuat pada tahun 1552 Saka, atau dibuat ketika zaman Sultan Agung, kira-kira tahun 1630 hingga 1645 Masehi. Di sini Cakil dibuat dengan tangan lengkap, kedua tangannya ada, ya, dengan posisinya seperti apa ya, ini apa sebutnya di Senayan anak muda sekarang ya, sebelum metal apa ya. Nah, sifat dari raksasa tersebut, Cakil, dan juga kru-krunya atau sahabat-sahabatnya itu punya beberapa ciri, ya. Sedangkan Cakil dua tangan, sedangkan sahabatnya yang berwatak ngiri ini disebutkan dengan ngiwo, kiri, ya, cenderungnya ke hal yang negatif, jelek. Sikapnya dalam raksasa itu bersikap mendongak ke atas, mulutnya rongah atau terbuka lebar, giginya ditunjukkan, ya, khususnya untuk benak dan sebagainya. Matanya dibuat besar, ada juga yang dibuat utong atau buto atau buta, tidak mau tahu, ya. Watak yang serba serakah yang dimiliki oleh para raksasa tersebut, ya, watak yang rakus, tidak mau melihat orang lain atau menggambarkan nafsu angkara murka. Nafsu-nafsu yang ada dalam tokoh-tokoh wayang raksasa tadi, kita lihat raksasa kuning yang diwakili dari Cakil, ya, itu merupakan nafsu keinginan atau nafsu alu amah. Sedangkan yang kedua, tokoh yang menemani Cakil itu raksasa merah. Disebut sini merah karena tokoh yang ini rambutnya panjang terurai, warnanya seperti api, ya. Ini nafsu amarah atau buto rambut geni. Selanjutnya, sahabat Smart Base, kita tahu ada raksasa hitam atau buto pragalgo. Ya, ini nafsu jahat atau sufiah. Berikutnya raksasa hijau atau kita sebut dengan buto galio. Buto galio ini mempunyai nafsu atau watak pengecut atau mulhimah. Nafsu tersebut, ya, melekat pada diri manusia, ya. Manusia harus bisa mengendalikan, harus bisa memadamkan, memikirkan, atau memusnahkannya, ya. Dibunuh oleh watak apa yang bisa membunuh watak itu hanya watak
tokoh tadi sebelumnya ada tokoh Arjuna ya, nih Arjuna ini sebagai watak yang melambangkan nafsu putih atau nafsu mutmainnah. Sudah seperti kita tahu nih, ada tokoh dalam bukusan Arjuna sedang berpuasa. Dalam Jawa itu topo ya, semedi, nggak makan ya, minum. Manusia yang tidak bisa menahan hawa nafsu, ibaratnya buto cakil ya, banyak pola. Buto cakil itu wah, gerakannya luar biasa ya, karena banyak gerak. Ketika bertemu dengan tokoh Arjuna, cakil itu ketemu tokoh Arjuna, ya terjadi konflik peperangan sehingga tidak bisa mengalahkan Arjuna, sampai cakil mengeluarkan senjata keris yang banyak berluk. Luk itu tahu ya, luk itu kerisnya itu berlekuk-lekuk, banyak neko-neko, banyak bilah-bilah. Ini melambangkan bahwa orang hidup itu lurus saja sesuai dengan Al-Quran surat Al-Fatihah ya. Beri kami jalan yang lurus ya. Sebelumnya Arjuna menggunakan senjata pulang geni, senjata keris yang lurus ya, sebelumnya. Nah, ketika terjadi peperangan itu, cakilnya banyak gerak, banyak pola, banyak tingkah, akhirnya tidak mampu mengalahkan Arjuna dan mengambil keris itu. Dan Arjuna dibalik, dikenakan ke tubuhnya cakil, dan akhirnya cakil mati ya. Makanya meskipun nafsu tersebut telah kita redam, kita bunuh, kita kendalikan, tapi akan selalu muncul. Sekali lagi, manusia atau orang itu pasti selalu dilingkupi oleh nafsu-nafsu yang selalu bergejolak ya. Kalau kita nggak mampu mengendalikan itu akan membahayakan ya. Kalau dalam Jawa akan kita bahas tentang angkara gung yen den umbar ambabar dadi beda ya. Angkara murka itu besar, angkara yang besar itu yen den umbar, kalau kita biarkan ambabar menyebar ya, dadi beda itu menjadi malapetaka buat diri kita dan juga orang lain. Sahabat Semas BS, demikianlah apa yang saya sampaikan tentang kedua tokoh Arjuna dan Cakil, yang disitu dalam tadi terjadi konflik perang kembang, perang Kusmayuda, perang yang paling indah dalam belakang wayang kulit ya. Itulah manusia dengan sifat dan sikapnya yang baik dan buruk. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Marilah kita ambil pelajaran yang ada dalam kisah-kisah pewayangan ini. Semoga ini menjadi bekal kita bagaimana kita harus melangkah dengan baik, malah yang tidak harus yang telah bukan kita tinggalkan ya. Dengan bagian semoga yang kisah ini saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita menjadi muslim yang baik dan lebih baik lagi. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Ada yang lebihnya mohon dijelaskan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.